Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hamid dari Kecamatan Pelehari, kantor urusan agama Kecamatan Pelehari. Kebetulan kami kesini, saya kesini menghadiri undangan rembuk stunting ya, di Balai Desa Sumber Mulia. Jadi kami diwakilkan oleh Bapak Kepala suruh menghadiri di sini. Nah, kami ini hampir setiap desa kami yang jadi wakilnya Pak, hadir ke desa-desa itu kan tentang rembuk stunting ini. Bapak sudah tahu ya rembuk stunting Pak? Ya tahu tapi nggak begitu memahami, hanya sekedar aja. Oh iya, iya. Mungkin sebelumnya kita ngobrol panjang, kita perkenalkan diri dulu. Nama pian siapa Pak? Nama saya Samsudin bin Musni bin Hasan Al Bukhari. Kebetulan Samsudin, Pak Samsudin ya panggilannya. Dia dari suku Jawa, Banjar. Dari Jawa mana Jawa, Pak? Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, gini Pak, sampean kesini apakah ikut tran atau perantau gimana Pak? Saya awalnya di sini dari Jawa, perantau. Oh perantau. Ikut orang tua. Orang tua ada di sini sudah? Ada di sini meninggal sudah. Enggak, maksudnya asalnya bapak yang duluan datang ke sini. Sama-sama barengan. Oh sama-sama bareng iya. ke sini ya. Nggih. Oh di sini kebetulan Pak ya, desa ini kan lengkap nih agamanya ya Pak ya. Ada 5 ya. Iya. Agama Kristen, Hindu, Buddha, Islam, apalagi Pak yang Katolik, iya. Kristen, Katolik, Protestan gitu kan. Bagaimana Pak di sini Pak tentang keadaan di khususnya Pak perkembangan Islam di sini gimana Pak? Kalau Apakah penduduknya mayoritas Islam di sini, banyak Islamnya walaupun agamanya banyak juga gitu ya? kalau di sini masalah agama, memang di sini bisa dikatakan lintas agama ya. Nggih. Akan tetapi perkembangan agama Islam cukup bagus karena hampir lebih 80% Dari penduduk dari penduduk itu Islam. adalah Islam. Berarti 20%-nya agama yang Agama 5 itu yang ya? 5 yang dibagi. Nah, yang itu yang pun empat itu ya? itu pun nggak asli orang sini juga semua kan. Oh nggih nggih. Nah, Nggih. lalu kalau masalah kegiatan agama di sini saya pikir kami sendiri seorang pendakwah. Oh Nah, alhamdulillah ya Pak, dari Bapak Bapak saya juga sebagai apa kan Pak di sini apa guru agama? ya kecil-kecilan. Oh, Nah, jadi itu kecil lah. ya artian selama saya di sini untuk bab agama tidak ada kendala. Oh nggih. Hanya memang kalau orang melihat dulu kenapa kok ada gereja begitu besar kan gitu. Oh, Padahal itu sebenarnya itu sampai sekarang belum bisa dikasih papan nama gereja apa belum, karena apa? Menurut aturan daripada Kemenak dulu kita pernah ikut juga disampaikan oleh Kemenak, nggih. mendirikan tempat ibadah itu harus sesuai dengan struktur standar Nggih. banyaknya Jumlah jemaah. jamaah. Nah, jadi akan tetapi karena dulu di sini ini orang ini kan dulu di sini kan nggak kenal agamanya apa, yang penting niatnya menjadikan desa. Walaupun seiring dengan itu sama-sama berdakwah. Kalau kita alhamdulillah orang Islam ya berdakwah lewat Islam. Nggih. Nah, jadi saya juga alhamdulillah untuk agama kami mendirikan majelis taklim itu sudah 15 tahun lebih Di rumah di di musola. masjid. Oh di masjid di Di sana ya. masjid ada yang antar musola. Oh. Jadi kami membina majelis taklim. Maaf Pak, sampean penyuluh agama atau gimana? Dulu ya masuk penyuluh agama kecil-kecilan di Pelehari ya, dan yang Sumber dari, Mulia. maksudnya yang dari Kemenak Iya, dulu non pernah sedikit. PNS kan, penyuluh non PNS non atau penyuluh agama non Pemda gitu ya? non PNS. Non PNS dulu yang dari Kemenak honornya ya Pak? Honornya. Oh sekarang enggak lagi? Enggak lagi, sudah. Kenapa Pak? Biar aja enak bebas saja. Kami Padahal kan sekarang ini Pak diperketat lagi penyuluh agama itu harus punya majelis taklim. Nah Bapak ini kan kriterianya pas banget ini. makanya dulu kan artinya dulu kami ya di apa bersama Haji Makmun kan. Iya ya betul itu Jadi tokoh artian cuman apa, saya pikir kan mundur ya. bukan mudah tapi entah kemana jeluntrungnya. Kami pada tahun berapa kemarin ya itu kan yang kami kurang ini apa, kami suruh mencatat setiap kegiatan, Oh iya, suruh iya, melaporkan. Nggih. Tapi itu begini, ada kalanya itu program rencana kegiatan setahun bisa di Oh dibikin duluan. jadi saya enggak Nggak bisa. setuju ya. Enggak bisa. Oh nggak bisa nggih. Sementara kami kan kegiatan ini kadang-kadang kan begini. Majelis taklim saya tuh
malam ini contoh mau di masjid karena ada orang haulan, saya geser ke haulan begitu, saya enggak Ya, intinya monoton ya. seperti itu Pak ya. Oh jadi saya Bapak otomatis mundur gitu ya secara Ya, baik gitu. ya saya enggak mengatakan mundur sih, Oh, hanya enggak hanya mundur, memang tapi cuman enggak jelas sekarang tuh gimana, kendalanya saya enggak ini. Oh sekarang masih Pak? Saya juga enggak ngerti apakah saya diberhentikan. Maksudnya dapat honor masih? Enggak ada. Oh berarti sudah dimasukkan lagi bahkan nggak dapat honor itu kan kalau honornya ada. Kami berarti dulu masih. sama juga Pak Sarkani. Oh ya, nggih Pak. Kita masalah ya nggak panjang lebar cukup sekilas. Kemudian Pak di sini kan ada nih kelompoknya NU, Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, apa lagi Pak? Gimana Pak di sini Pak? Kebetulan Bapak Kalau sementara ini dulu memang Jamaah Tabligh kan bisa dikatakan sumber ini kan termasuk yang paling menonjol di tanah laut. nggih. Oh nggih betul. Iya kan, karena sampai ke sekarang dulu tuh waktu yang masalah peristiwa corona itu kan Oh iya. yang membawa Iya, permasalahan kan orang Nggih. tablik itu orang sumber. Enggak maaf ya. Hah? Nggih, berarti ada ya di sini Ada. kelompok yang NU, Iya. Muhammadiyah ada Pak Muhammadiyah. Muhammadiyah kayaknya Nggak ada. enggak melihat saya. Jadi NU, Jamaah Tabligh ya mayoritas banyak sini ya. Enggak hanya berapa orang. Enggak banyak. Banyak juga. Enggak. Jamaah Tabligh. Enggak, hanya sekitar ada mungkin ya kalau 10 kakak adalah. Ya maksudnya kalau yang mayoritasnya kelompoknya NU. NU. Kebetulan Bapak juga. Iya. Alhamdulillah. Jadi kami ya Kami ini kan menanyakan bukan bermaksud apa-apa. Jadi kan kita jadi nyaman ngobrol kita nyambung. Iya. Kalau misalnya ini contoh Pak ya, kalau misalnya Bapak mau Jamaah Tabligh katanya. Nah, kan kita otomatis kan mengikuti alurnya. Iya. Nah, bagaimana perkembangan kelompok ini? Iya. Bagaimana di masyarakat diterima atau gimana? Oh ya seperti itu. Alhamdulillah kami juga NU juga, kami cuman tidak ada kartunya, cuman secara Iya, pengakuan aja. iya, sama Karena aja. lembaga NU ini kan sama Muhammadiyah yang terbesar di Indonesia ini. Ya mungkin kalau bersatu mereka itu luar biasa kan. Oke Pak. Masalah lain Pak ya. Bapak sudah berapa tahun di sini tadi? Kami mulai kecil di sini. Mulai Kecil saya berarti iya. mungkin 20-30 ya. Iya, sudah lebih 30 lebih. Terus itu Pak, pekerjaan Bapak selain tadi kan tokoh agama yang ngajar majelis juga punya, pekerjaan yang Bapak ini apa? Bertani, Bertani ya. Berkebun itu karet, Enggak, sawit. saya ini jagung ini punya saya, sawit. Oh, pertanian jagung, nanam jagung. Enggak punya kebun karet, kebun sawit? Enggak punya sawit, ada sawit. Lahannya banyak Pak. Ya enggak ada, Jagung ini. enggak jagung paling sekitar 4 hektaran aja. 4 hektar. Oh jadi Bapak cuman nanam jagung, di samping juga bertani nanam padi? Enggak, saya enggak punya Sawah? Sawah enggak produktif. Oh, enggak produktif, cuma ada. Ada. Oh jadi yang Bapak bertahan adalah jagung ya? Jagung sama sawit. Jadi hasil jagung beli padi buat makan. Iya, Enggak, oh ya. Terus yang usaha lain apa? Bapak punya mobil juga? Iya, punya mobil. Ini Ketua kelompok katanya Bapak ya? ya saya ketua kelompok tani, iya. Tani, nggih, alhamdulillah, nggih. Saya sambil kecil sedikit-sedikit Nggih. nggaduh sapi, miara sapi. Terus Pak, kita kembali ke masalah agama. Kalau bulan Ramadan, Pak, misalnya kan terus khususnya hari Lebaran nih, selamat Lebaran hari Haji, Pak ya. Ini gimana hewan kurban, Pak, di sini? Bagus saja. Nggak ada berapa ekor Yang boleh ini kemarin khusus di desa ataupun lingkungan Bapak? kalau di lingkungan saya kemarin nggak ada, kalau di lingkungan lain ada. Bahkan kami kemarin disuruh memotongkan di Kampung Baru. Oh berarti sampai aja Pak jatah kurban. Oh, ya insya Allah Bapak ada. juga motong? Iya, tukang potong. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Pak. Mungkin nanti kita sambung lagi obrolan kita, dan ini alhamdulillah saya sangat bahagia, senang sekali ketemu Bapak. Mungkin nanti kalau saya ke sini lagi singgah mampir sini bisa Boleh, ya? boleh. Saya senang benar. Boleh. Saya Pak jalan-jalan, bukan jalan-jalan ya, sebenarnya ada tugas. Kebetulan cari kesempatan cari teman saudara ya Pak ya. Itu mungkin saya itu mungkin harapan Bapak tentang apa namanya, khususnya atau tanggapan Bapak atau saran Bapak tentang kantor urusan agama itu gimana Pak? Masalah apanya itu? Ya terserah Pak, secara umum misalnya. Tadi Pak ya stunting itu setiap pertemuan stunting itu ada terus yang dihubungkan dengan pernikahan dini, pernikahan di bawah usia, itu kan artinya
berpotensi melahirkan anak stunting kalau nikahnya di bawah usia. Nah, usia sekarang ini kan diatur oleh pemerintah adalah 19 tahun laki dan perempuan. Nah, sementara itu yang ada kasus stunting katanya banyak sekali data pernikahan di bawah usia. Nah, saya komplain, mana data itu, dari mana? Kalau misalnya pernikahan di bawah usia itu yang terdaftar itu paling setahun cuma 1 pasang 2 pasang, kalau itu nggak ada. Yang istilahnya yang melalui proses pengadilan agama diizinkan nikah di bawah usia karena ada situasi kondisi darurat misalnya, termasuk juga misalnya di bawah usia hamil duluan kan gitu kan, jadi otomatis darurat, otomatis dibolehkan nikah secara resmi gitu kan. Nah, sementara ini seperti itu. Jadi data itu dari mana? Oh, ternyata pernikahan di bawah tangan yang tidak terdaftar, usianya di bawah tangan, apa pernikahannya di bawah tangan, usianya pun masih muda gitu, di bawah umur gitu kan. Ada juga yang cukup umur juga di bawah tangan, ya itu banyak sebenarnya. Cuma yang katanya datanya banyak seperti itu. Kalau saya begini masalah menanggapi itu, saya sebenarnya bukan tidak mendukung dengan program pemerintah. Ya betul Pak, enggak. Karena kenapa kok kita harus ada batasan usia? Oh, iya, Saya iya. sepakat. Ya, Tapi dipikir kenapa juga kita harus memperlambat pernikahan? ya betul Pak. Agama tidak ada anjuran kalau kita lari ke agama, Ya. sebenarnya nggak ada anjuran itu. Iya, iya, betul Pak. Ini kan betul Nah, Pak, ini negara iya, yang karena kita agama Ini ini di sini kita ada ulil amrinya, kita sebagai negara yang seperti itu kita ikuti. Akan tetapi kita jangan langsung mengatakan memponis Oke. bahwa usia dini pernikahan itu akan menimbulkan anak stunting. Saya tidak setuju. Mengapa ya. demikian? Iya, yang nggih. Kita sedikit banyak kita harus evaluasi kepada diri kita masing-masing. Nggih. Nggih, betul. Tidak hanya 1-2 anak yang jangankan stunting, dulu ada busung lapar. Itu dulu kan ada. Iya. Yang zaman kerdil-kerdil itu saya pikir bukan dari bibit, mohon maaf, bukan dari perempuannya yang bobotnya. enggak. Nah, ini saya larinya bukan ke itu. Saya cenderung condong memang negara itu mau, bukan sedikit, memang sekarang sudah berjalan, akan tapi mau lebih bagus. Iya. Tatkala perempuan ini hamil nih, tolong ini aja diperhatikan, memang itu kondisi perempuan itu mungkin, mohon maaf, dia ekonominya kurang mampu, minta maaf nih, umpama, Iya. peliharalah, kasih gizi per bulan kah, tiap minggu, atau gimana lah caranya. Ini kan menunjang pertumbuhan janin dalam kandungan. Nah, itu saya setuju seperti itu. Jadi jangan memponis, oh kalau usia dini stunting, itu oke aja kan. Tapi ini kita kembalikan kembali. Jangan kita, saya sependapat, saya boleh lah harus sekarang 19 tahun, oke, nggak ada masalah. Kan tapi karena dulu saya juga pernah zaman ini mendemokan rubella, kemana vaksin rubella di kecamatan. Waktu itu masih zamannya Pak Nopri. Saya hadir. Ya, saya pikir ini memang program itu bagus. Akan tapi kadang-kadang kan nyampenya ini kan nggak tepat sasaran aja. Oh iya, betul Pak. Jadi saya tidak mengatakan tidak bagus tujuannya, tapi akan tetapi faktanya, mohon maaf, di sinilah yang saya kembali tadi. Saya kan punya majelis ini. Kenapa tiap Jumat disampaikan masalah orang tuh nggak usah dicetakkan yang banget, sudah ngerti hukum ini takut sendirian kok mau berbuat apa, misalkan contoh kita mau sekarang bahasanya kalau mau nikah tanpa lewat capil, tanpa akte nikah, nanti akan menimbulkan susah mencari akte anaknya, susah untuk berpendidikan. Nah, ini kan semua sudah digambarkan. Oh, ngapain aku harus nikah lewat nikah siri kan begitu. Sebenarnya itu nggak terlalu jadi permasalahan. Kita berbicara stunting. Jadi harapan saya pemerintah, emang kita berbicara masalah stunting, kita oke. Pernikahan dibatasi, saya sepakat, akan tapi jangan langsung menjas pernikahan dini adalah akan salah satu bukti bibit stunting, tidak. Peliharalah anak-anak yang hamil itu. Jadi gini Pak, kami luruskan, artinya pemerintah ini bukan berarti mempunyai itu berisiko, cuma dugaan. Artinya kita mencegah dulu, tindakan pencegahan ini kan kebanyakan ataupun ini anak yang akan lahir ini berisiko saja, betul. bukan mutlak, karena sepeka kan begitu ya. Bukan mutlak. Makanya Pak, ketika pertemuan itu kami juga komplain juga, dituduhkan kepada KUA ini kan pernikahan dini ini bagaimana menanggapinya, ya seperti Bapak sampaikan itu
Nah, tetapi kita ini berusaha Iya. menghindari. Ya oke lah, Bagaimana kita lah, ya, setuju. betul. Sepakat. Yang namanya program pemerintah ini Pak, kita Iya. apalagi saya kan PNS gitu, Ah. harus mendukung setidaknya kan, asal jangan bertentangan dengan agama. Iya, Kan, apalagi aturan-aturan yang dipadukan dengan agama disesuaikan dengan Iya. kayak umur tadi kan sebenarnya agama tidak membatasi kan. Ada. Cuman ini karena kita tinggal di suatu negara, ada aturan negara, oke lah kita ikuti aturan negara. Dan itu pun tidak menyalahi agama juga, Iya. malah bagus. Boleh aja, nggak apa-apa. Mungkin ya, alhamdulillah Pak ya, kita cukup terlalu panjang ngobrol, saya juga Ya, pikir, nggak apa, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Mudah-mudahan bagi yang mendengar ataupun melihat Iya. tayangan ini bisa memberikan pencerahan, Nggih, masukan dan sebagainya. Akhirnya kesimpulannya ada pada diri kita masing-masing. Iya. Jagalah keluarga kita, Nah, iya. anak buah kita Iya. dari hal-hal yang Iya. tidak baik gitu. Ya kembalinya ke angkusikum wahlikum Nah, naro. seperti Iya. itu kalau di Iya. agamanya kan, Iya, ku kan. ampusakum Ayo, wahlikum naro. jadi- Kan itu kan seperti itu. Jaga diri kamu, keluarga kamu Nah. dari yang menjerumuskan ke neraka itu. Insya Apa Allah. sebabnya? Jangankan menjerumuskan ke negara, menjerumuskan ke suatu darurat atau penyakit pun kita jaga. Ya, Jadi itu sudah memang anjuran Islam. Jadi program ini ya bagus Iya. bagus aja gitu. Cuman tinggal kita sendiri yang bagaimana menyikapinya dengan arif dan bijaksana. Mungkin sampai di sini Pak. Nggih. Salah hilaf, mohon maaf. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.